Halo semuanya, kami dari kelompok B ingin membahas mengenai materi Modified Internal Rate of Return atau MIRR. Kami kelompok B yang beranggotakan Timothy Snovian dengan NIM belakang 101, Giovanni Henry Giovanotti dengan NIM belakang 102, Deborah Kristiani Tambunan dengan NIM belakang 109, Maria Angela Putri Puspa dengan NIM belakang 111, Ellen Natali dengan NIM belakang 112, dan Kade Ina Vidiani dengan NIM belakang 125. Untuk pembahasan yang pertama, sebelum kita mengerti lebih jauh mengenai MIRR, alangkah baiknya kita perlu mengetahui pengertian dan fungsi dari MIRR. MIRR atau Modified Internal Rate of Return merupakan alat analisa dalam membantu membuat keputusan atau suatu tingkat diskonto yang menyebabkan present value biaya sama dengan present value nilai terminal, di mana nilai terminal adalah future value dari kas masuk yang digandakan dengan biaya modal. Dalam perhitungannya, MIRR menghitung tingkat pengembalian investasi menggunakan biaya modal. Fungsi dari MIRR adalah mengembalikan ganda yang menentukan tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi untuk rangkaian aliran kas berkala atau pembayaran dan penerimaan. Rumus MIRR, cash outflow sama dengan jumlah future value dari semua cash inflow per dalam kurung 1 plus MIRR kurung tutup pangkat N. Contoh soal pertama, si B ingin memilih satu dari dua investasi mutually eksklusif yang memerlukan modal yang sama, yaitu sebesar 10M. Tapi jenis bisnisnya berbeda. Yang satu adalah bisnis hotel dan satunya adalah bisnis rokok elektrik atau vapor. Hitunglah MIRR untuk kedua bisnis tersebut dengan biaya modal sebesar 9% per tahun dan buatlah skema rentang waktu untuk future value-nya. Berikut ini adalah tabel cash flow untuk bisnis hotel, angkanya dalam jutaan. Jadi tahun ke-0 cash out-nya minus 10.000, tahun ke-1 cash in-nya 4.500, tahun ke-2 cash in-nya 6.000, tahun ke-3 cash in-nya 8.000, tahun ke-4 cash in-nya 10.000, dan tahun ke-5 cash in-nya 12.000. Sedangkan cash flow untuk bisnis vapor, tahun ke-0 cash out-nya minus 10.000, tahun ke-1 cash in-nya 3.000, tahun ke-2 cash in-nya 3.500, tahun ke-3 cash in-nya 4.000, tahun ke-4 cash in-nya 6.000, dan tahun ke-5 cash in-nya 8.000. Selanjutnya mencari future value, yaitu cash in kali dalam kurung 1 plus suku bunga tahunan lalu dipangkat jumlah waktu periodenya. Jadi tahun ke-1 4.500 kali dalam kurung 1 plus 9% pangkat 4, yaitu 6.352,12. Pada tahun kedua yaitu 6.000 kali dalam kurung 1 plus 9% pangkat 3, yaitu 7.770,17. Pada tahun ketiga yaitu 8.000 kali dalam kurung 1 plus 9% pangkat 2, yaitu 9.504,80. Pada tahun keempat yaitu 10.000 kali 1 plus 9% pangkat 1, yaitu 10.900, dan pada tahun kelima yaitu 12.000. Dan berikut ini adalah tabel future value cash inflow-nya. Dari tabel berikut diketahui bahwa jumlah future value bisnis hotel sebesar 46.527,09. Lalu untuk mencari MIRR, yaitu memakai rumus cash outflow sama dengan jumlah future value dari semua cash inflow dibagi 1 plus MIRR pangkat N. Jadi 10.000 sama dengan 46.527,09 per 1 plus MIRR pangkat 4. Lalu 1 plus MIRR pangkat 4-nya kita pindah ruaskan. Jadi 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 46.527,09 per 10.000, yaitu 4,6527. Selanjutnya,
pangkat 4-nya juga kita pindah ruaskan. Jadi 1 plus MIRR sama dengan 4,6527 pangkat 1/4. Plus 1-nya juga kita pindah ruaskan menjadi MIRR sama dengan 4,6527 pangkat 1/4 min 1, yaitu 1,4687 min 1, hasilnya 0,4687. Lalu dijadikan persen menjadi 46,87%. Jadi nilai MIRR dari bisnis hotel sebesar 46,87%. Selanjutnya adalah menghitung MIRR untuk bisnis vapor. Diketahui cash outflow 10 miliar. Skema rentang waktu future value dari cash inflow dari tahun ke tahun sebagai berikut. Pada skema rentang waktu ini, di tahun pertama cash in sebesar 3.000 dikali dalam kurung 1 tambah 9% tutup kurung pangkat 4 yang akan memperoleh hasil 4,23475. Di tahun kedua, 3.500 dikali dalam kurung 1 tambah 9% tutup kurung pangkat 3 yang akan memperoleh hasil 4,53260. Tahun ketiga, 4.000 dikali dalam kurung 1 tambah 9% tutup kurung pangkat 2 yang akan memperoleh hasil 4,75240. Tahun keempat, 6.000 dikali dalam kurung 1 tambah 9% tutup kurung pangkat 1 yang akan memperoleh hasil 6,54000. Dan di tahun kelima, 8.000. Kemudian dapat dilihat pada tabel future value cash inflow tersebut dari skema rentang waktu sebelumnya. Cash in tahun pertama 3.000 dan future value 4,23474 dan seterusnya sampai tahun kelima, sehingga memperoleh jumlah future value sebesar 28,05975. Selanjutnya adalah menghitung berapa MIRR atau Modified Internal Rate of Return dari bisnis vapor. Untuk menghitung MIRR, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumusnya, yaitu cash outflow sama dengan jumlah future value dari semua cash inflow dibagi dalam kurung 1 tambah MIRR pangkat N. Nah, jika dari soal langsung kita hitung saja, yaitu cash outflow sebesar 10.000 sama dengan jumlah future value dari semua cash inflow sebesar 28,05975 dibagi dalam kurung 1 tambah MIRR pangkat N, yaitu 4, yang perhitungannya seperti pada tabel berikut ini. Yang dapat kita ketahui, MIRR yang diperoleh sebesar 29,43%. Berikut kesimpulan dan rekomendasi dari soal 1. Karena MIRR bisnis hotel sebesar 46,87% dan MIRR bisnis vapor sebesar 29,43%, maka si B direkomendasikan untuk memilih bisnis hotel karena bisnis hotel memiliki nilai MIRR tertinggi. Lalu contoh soal 2, Cici ditawari 2 buah proyek, yaitu bisnis pengolahan ban bekas dan bisnis pengolahan plastik bekas. Asumsi tingkat suku bunga deposito sebesar 7% per tahun, dan oleh si C, biaya modal yang digunakan adalah tingkat suku bunga deposito sama dengan 7% per tahun, plus tambahan sebesar 2% per tahun, sama dengan 9% per tahun. Sekarang bantulah si C untuk memilih salah satu dari kedua bisnis tersebut dengan menggunakan metode Modified Internal Rate of Return atau MIRR. Tabel 7.5 cash flow bisnis pengolahan ban bekas. Tahun ke-0 cash in-nya tidak ada, cash out-nya minus 12.000. Tahun ke-1 cash in-nya 3.000, cash out-nya tidak ada. Tahun kedua cash in-nya 4.000, cash out-nya tidak ada. Tahun ketiga cash in-nya 5.000, cash out-nya tidak ada. Tahun keempat cash in-nya 6.000, cash out-nya tidak ada. Tahun kelima cash in-nya 7.000, cash out-nya tidak ada. Tabel ke-7.6 cash flow bisnis pengolahan plastik bekas. Tahun ke-0 cash in-nya tidak ada, cash out-nya minus 16.500. Tahun ke-1 cash in-nya 2.500, cash out-nya tidak ada. Tahun kedua cash in-nya 5.500, cash out-nya tidak ada. Tahun ketiga cash in-nya 6.500, cash out-nya tidak ada. Tahun keempat cash in-nya 8.500, cash out-nya tidak ada. Tahun kelima cash in-nya 9.500, cash out-nya tidak ada. Lalu cara menghitung MIRR bisnis ban bekas.
Diketahui cash outflow sama dengan 12M. Skema rentang waktu tidak diminta dibuat. Kemudian jumlah future value dengan biaya modal sebesar 9% per tahun seperti berikut. Future value 9% dari cash inflow. Bisnis ban bekas tahun ke-0 cash in-nya tidak ada, cash out-nya 0. Future value-nya 0. Tahun ke-1 cash in-nya 3.000, cash out-nya tidak ada, future value-nya 4.234,74. Tahun kedua cash in-nya 4.000, cash out-nya tidak ada, future value-nya 5.180,12. Tahun ketiga cash in-nya 5.000, cash out-nya tidak ada, future value-nya 5.940,50. Tahun keempat cash in-nya 6.000, cash out-nya tidak ada, future value-nya 6.540,00. Tahun kelima cash in-nya 7.000, cash out-nya tidak ada, future value-nya 7.000,00. Jumlah future value-nya di total jadi 28.895,36. Dari tabel tersebut, jumlah future value 9% per tahun cash inflow bisnis ban bekas sebesar 28.895,36. Kemudian mencari MIRR yang perhitungannya seperti pada gambar 7.5 berikut ini. 12.000 sama dengan 28.895,36 per 1 plus MIRR pangkat 4. Lalu 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 28.895,36 per 12.000. Lalu 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 2,4079. Lalu 1 plus MIRR sama dengan 2,4079 pangkat 1 per 4. Lalu MIRR sama dengan 2,4079 pangkat 1 per 4 minus 1. Lalu MIRR sama dengan 1,2457 minus 1. Lalu MIRR jadi 0,2457. Lalu MIRR akan menjadi 24,57%. Jadi MIRR bisnis ban bekas adalah sebesar 24,57%. Yang selanjutnya mencari MIR bisnis pengolahan plastik bekas. Diketahui cash outflow-nya sama dengan 12M, skema rentang waktu tidak diminta dibuat, kemudian jumlah future value dengan biaya modal sebesar 9% per tahun seperti berikut. Future value 9% dari cash inflow bisnis pengolahan plastik bekas dalam jutaan. Tahun 0, cash in-nya tidak ada, cash out-nya 0, future value 9%-nya 0. Tahun pertama cash in-nya 2.500, cash out-nya tidak ada, future value 9%-nya 3.528.95. Tahun kedua 5.500, cash out-nya tidak ada, future value-nya 7.122.66. Tahun ketiga cash in-nya 6.500, cash out-nya tidak ada, future value 9%-nya 7.722.65. Tahun keempat, cash in-nya 8.500, cash out-nya tidak ada, future value 9%-nya 9.265.00. Tahun kelima, cash in-nya 9.500, cash out-nya tidak ada, future value 9%-nya 9.500.00. Jadi jumlahnya 37.139.26. Dari tabel tersebut, jumlah future value 9% per tahun future value cash inflow bisnis pengolahan plastik bekas sebesar 37.139,26. Kemudian mencari MIR yang perhitungannya seperti pada gambar 7.6. 16.500 sama dengan 37.139,26 per 1 plus MIR pangkat 4. 1 plus MIR pangkat 4 sama dengan 37.139,26 per 16.500.
1 tambah mir pangkat 4 sama dengan 2,2509. 1 tambah mir sama dengan 2,2509 pangkat 1/4. Mir sama dengan 2,2509 pangkat 1/4 min 1. Mir sama dengan 1,2249 min 1. Mir sama dengan 0,2249. Mir sama dengan 22,49%. Dari gambar tersebut diketahui bahwa mir bisnis pengolahan plastik bekas sebesar 22,49%. Kesimpulan dan rekomendasi. Karena mir bisnis pengolahan ban bekas 22,49%, kurang dari mir bisnis pengolahan plastik bekas 24,57%, maka disarankan agar si C memilih bisnis pengolahan plastik bekas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan rumah soal nomor 3 dan 4. Untuk yang pertama, soal nomor 3, dengan asumsi tingkat biaya modal sebesar 8% per tahun, si B ingin memilih salah satu dari dua investasi yang memerlukan modal yang sama, yaitu masing-masing sebesar 10 miliar. Bisnis yang ditawarkan adalah bisnis jual beli rumah dan bisnis jual beli apartemen. Perkiraan laba bersih setelah pajak untuk masing-masing bisnis sebagai berikut. Untuk bisnis jual beli rumah, tahun pertama dan kedua masing-masing sebesar 400 juta. Dan untuk tahun ketiga sampai kelima masing-masing sebesar 500 juta. Kemudian untuk bisnis jual beli apartemen, untuk tahun pertama dan kedua masing-masing 300 juta. Dan di tahun ketiga sampai kelima masing-masing sebesar 350 juta. Sekarang coba hitunglah berapa MIRR serta bagaimana kesimpulannya. Dengan soal di atas, kami bisa membuat tabel cash flow masing-masing bisnis sebagai berikut. Tabel cash flow kami buat dalam jutaan untuk mempermudah dalam perhitungan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bisnis jual beli rumah. Diketahui cash outflow-nya 10.000. Di tahun ke-0 cash out sebesar 10.000 jadi berlambang negatif. Di tahun pertama cash in sebesar 400. Lalu mencari future value dengan cara 400 dikali dalam kurung 1 plus 8% lalu dipangkatkan 4. Ditemukan future value tahun pertama sebesar 544,21. Di tahun kedua dengan cara yang sama, dibedakan di bagian pangkatnya saja. Didapati future value sebesar 503,21. Di tahun ketiga didapati hasil future value sebesar 583,20. Di tahun keempat didapati hasil 540. Dan di tahun kelima didapati hasil 500. Karena berpangkat 0, jadi nilai future value-nya adalah nilai cash in. Jumlah future value sebesar 2.671,28. Kemudian mencari MIRR dari bisnis jual beli rumah. 10.000 adalah cash out. 2.671,28 adalah jumlah future value dibagi 1 plus MIRR pangkat 4. Karena kita mencari MIRR, maka kita tukar posisi 1 plus MIRR pangkat 4 dengan 10.000. Jadinya 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 2.671,28 dibagi 10.000. Lalu hasil dari 2.671,28 dibagi 10.000 adalah 0,2671. Karena masih ada pangkat, kita pindahin pangkat ke kanan. Jadi 1 plus MIRR sama dengan 0,2671 pangkat 1/4 atau 0,25. Didapati hasil 0,7189. 1 kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi MIRR 0,7189 dikurangi 1. Didapati MIRR sama dengan minus 0,811. Lalu diubah menjadi persen yaitu minus 28,11%. Selanjutnya saya akan membahas bisnis jual beli apartemen. Diketahui cash outflow-nya 10.000. Di tahun ke-0 cash out sebesar 10.000 jadi berlambang negatif. Di tahun pertama cash in sebesar 300.
Cara mencari future value adalah 300 dikali dalam kurung 1 plus 8% pangkat 4. Ditemukan future value tahun pertama sebesar 408,15. Lalu di tahun kedua didapati hasil future value sebesar 377,91. Di tahun ketiga didapati hasil 408,24. Di tahun keempat didapati hasil 378. Lalu di tahun kelima didapati hasil 350. Karena berpangkat 0, jadi nilai future value adalah nilai cash in dari tahun kelima. Untuk jumlah dari future value sebesar 1922,30. Kemudian mencari MIRR dari bisnis jual beli apartemen. 10.000 adalah cash out. 1922,30 adalah jumlah future value dibagi 1 plus MIRR pangkat 4. Karena kita mencari MIRR, maka kita tukar posisi 1 plus MIRR pangkat 4 dengan 10.000. Jadinya 1 MIRR pangkat 4 sama dengan 1922,30 dibagi 10.000. Hasil dari itu adalah 0,1922. Karena masih ada pangkat, kita pindahin pangkat ke kanan. Jadi 1 plus MIRR sama dengan 0,1922 pangkat 1/4 atau 0,25. Didapati hasil 0,6621. 1 kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi MIRR sama dengan 0,6621 dikurangi 1. Didapati MIRR sama dengan minus 0,3379. Lalu diubah menjadi persen yaitu minus 33,79%. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, karena MIRR bisnis jual beli rumah sebesar minus 28,11%, yang dimana lebih tinggi daripada MIRR bisnis jual beli apartemen sebesar minus 33,79%, maka disarankan agar si B memilih jual beli rumah. Tapi karena keduanya bernilai negatif, kami lebih menyarankan untuk mencari bisnis lain yang nilai MIR-nya positif atau lebih tinggi. Selanjutnya soal nomor 4. Si C memiliki dana sebesar 200 juta dan ia berpikir uang sebanyak itu sebaiknya untuk berbisnis apa. Kebetulan 2 orang kawannya datang dan menawarkan 2 buah bisnis, yaitu bisnis pembibitan ikan nila atau bisnis ternak nila. Untuk bisnis pembibitan ikan nila, diketahui tahun pertama akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 100 juta. Tetapi pada tahun kedua hingga kelima, masing-masing akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 200 juta. Untuk bisnis ternak ikan nila, diketahui tahun pertama menghasilkan keuntungan kotor sebelum pajak sebesar 100 juta. Dan di tahun kedua hingga kelima, masing-masing akan mendapatkan penghasilan kotor sebelum pajak sebesar 225 juta. Diketahui besaran pajak sebesar 15% per tahun. Dengan asumsi biaya modal sebesar 10% per tahun, diminta untuk menghitung MIRR dan manakah bisnis yang terbaik. Dengan soal di atas, kami bisa membuat tabel cash flow masing-masing bisnis sebagai berikut. Tabel cash flow kami buat dalam jutaan untuk mempermudah dalam perhitungan. Yang pertama, saya akan membahas tentang bisnis pembibitan ikan nila. Diketahui cash outflow-nya sebesar 200 juta. Di tahun ke-0, cash out sebesar 200 juta, jadi berlambang negatif. Karena dalam bisnis pembibitan ikan nila sudah termasuk ke keuntungan bersih. Jadi langsung hitung ke future value. Di tahun pertama, cash in sebesar 100 juta. Cara mencari future value adalah 100 juta dikali dalam kurung 1 plus 10% pangkat 4. Ditemukan future value tahun pertama sebesar 146.410.000. Di tahun kedua, future value-nya sebesar 266.200.000. Dan di tahun ketiga, future value-nya adalah 242 juta. Lalu di tahun keempat, future value-nya adalah 220 juta. Di tahun kelima, future value-nya tetap 200 juta. Karena berpangkat 0, jadi nilai future value-nya adalah nilai cash in. Lalu jumlah dari future value adalah 1.074.610.000. Kemudian mencari MIRR dari bisnis pembibitan ikan nila.
200 juta adalah cash out. 1.074.610.000 adalah jumlah future value dibagi 1 plus MIRR pangkat 4. Karena kita mencari MIRR, maka kita tukar posisi 1 plus MIRR pangkat 4 dengan 200 juta. Jadinya 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 1.074.610.000 dibagi 200 juta. Hasilnya adalah 5,37305. Karena masih ada pangkat, kita pindah pangkat ke kanan. Jadi 1 plus MIRR sama dengan 5,37305 pangkat 1/4 atau 0,25. Didapati hasil 1,52249. 1 kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi MIRR sama dengan 1,52249 dikurangi 1. Didapati MIRR adalah 0,52249. Diubah menjadi persen yaitu 52,25%. Selanjutnya saya akan membahas tentang bisnis ternak ikan nila. Di tahun ke-0 cash out sebesar 200 juta jadi berlambang negatif. Karena dalam bisnis ternak nila termasuk ke keuntungan kotor, maka kita harus menghitung keuntungan setelah pajak terlebih dahulu. Di tahun pertama, keuntungan kotor sebesar 100 juta. Ada pajak sebesar 15%. Maka dipotong 15 juta. Jadi keuntungan bersih sama dengan 85 juta. Cara mencari future value adalah 85 juta dikali dalam kurung 1 plus 10% pangkat 4. Ditemukan future value tahun pertama sebesar 124.448.500 rupiah. Di tahun kedua sampai kelima, keuntungan kotor sebesar 200 juta dengan pajak 15%. Maka 200 juta dikurangi 33.750.000 rupiah mendapati hasil keuntungan bersih sebesar 191.250.000 rupiah. Future value dari tahun kedua sebesar 254.553.750 rupiah. Di tahun ketiga didapati future value sebesar 231.412.500 rupiah. Dan di tahun keempat sebesar 210.375.000 rupiah. Lalu di tahun kelima dapati hasil 191.250.000 rupiah. Karena berpangkat 0, jadi nilai future value adalah nilai cash in. Jumlah dari future value sebesar 1.039.750.000 rupiah. Kemudian mencari MIRR dari bisnis ternak ikan nila. 200 juta adalah cash out. 1.012.039.750 rupiah adalah jumlah future value dibagi 1 plus MIRR pangkat 4. Karena kita mencari MIRR, maka kita tukar posisi 1 plus MIRR pangkat 4 dengan 200 juta. Jadinya 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 1.012.039.750 rupiah dibagi 200 juta. Hasil dari itu adalah 50602. Karena masih ada pangkat, kita pindahin pangkat ke kanan. Jadi 1 plus MIRR sama dengan 50602 pangkat 1/4 atau 0,25. Didapati hasil 1,4998. 1 kita pindah ruaskan ke kanan, jadi MIRR sama dengan 14998 dikurangi 1. Didapati MIRR sama dengan 0,4998. Diubah menjadi persen yaitu 49,98%. Lalu untuk kesimpulan dan rekomendasi, nilai MIRR dari bisnis pembibitan ikan nila sebesar 52,25% dan nilai MIRR dari bisnis ternak ikan nila sebesar 49,98%. Maka kami menyarankan si C untuk berbisnis pembibitan ikan nila karena memiliki nilai MIRR yang lebih tinggi daripada bisnis peternakan ikan nila. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.